Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 18 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 1 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus, bab 2 ayat 23 sampai 28. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema Kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Manusia ada pada tempat pertama, belas kasihan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dituntut sebenarnya dari perintah kuduskanlah hari Sabat atau kuduskanlah hari Tuhan dari kita? Atau mungkin lebih baik lagi, apa sebenarnya maksud utama di balik perintah Tuhan ini? Dalam Injil hari ini, para pemuka agama Yahudi mengkonfrontasi Yesus tentang masalah ini. Istirahat Sabat dimaksudkan sebagai waktu atau kesempatan untuk mengingat dan kemudian merayakan kebaikan Tuhan lewat pekerjaannya, lewat apa yang dibuatnya, baik itu dalam penciptaan maupun dalam penebusan. Hari Tuhan atau hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk memuji Tuhan, untuk karya penciptaannya, dan memuji Tuhan atas tindakan penyelamatannya bagi kita. Itu dimaksudkan, hari Sabat itu dimaksudkan untuk kita menghentikan pekerjaan sehari-hari dan untuk memberikan istirahat dan penyegaran yang kita perlukan, kita manusia perlukan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam Injil, murid-murid Yesus dimarahi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukan karena mereka memetik dan makan jagung dari ladang, tapi karena mereka melakukannya pada hari Sabat. Dalam membela murid-muridnya, Yesus berargumen dari kitab suci bahwa kebutuhan manusia itu lebih diutamakan dari kebiasaan ritual. Manusia itu adalah gambaran dan rupa Allah. Manusia layak dan pantas mendapat tempat pertama dalam menerima kasih dan belas kasihan. Yesus kemudian menjelaskan dan dia berangkat dari kisah dalam kitab suci. Ketika Daud dan anak buahnya melarikan diri, mereka kemudian cari makan dan mereka mendapat makan dari Imam Ahimelek. Satu-satunya roti yang dimiliki adalah roti suci, roti sajian yang dipersembahkan di bait suci. Tidak seorang pun kecuali para imam yang diizinkan untuk memakannya. Dalam kelaparan mereka, Daud dan anak buahnya makan roti ini. Yesus dengan ini mau memperingatkan orang-orang Farisi bahwa hari Sabat itu diberikan untuk kepentingan manusia, untuk menyegarkan, memperbaharui manusia dalam hidup bagi Tuhan. Itu dimaksudkan untuk kebaikan dan bukan untuk sesuatu yang tidak baik atau kejahatan. Menahan belas kasihan dan kebaikan dalam menanggapi kebutuhan manusia bukanlah bagian dari maksud Tuhan agar kita beristirahat dari pekerjaan. Saudara dan saudariku, apakah kita menghormati Tuhan dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam cara kita merayakan hari Tuhan?
Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, mengapa orang-orang Farisi tidak mengakui tuntutan belas kasihan atas peraturan? Semangat mereka untuk menjalankan ritual membutakan mereka dari tuntutan amal, dari tuntutan mempraktikkan belas kasihan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, referensi Yesus tentang roti sajian sebenarnya menyinggung soal roti sejati dari surga yang ia sendiri tawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yesus anak Daud, anak manusia, satu gelar untuk Mesias untuk dia, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Semua yang terbebani dan lelah dapat menemukan istirahat dan penyegaran sejati dalam dirinya. Yesus mengutamakan manusia. Yesus mengutamakan kasih, belas kasihan. Itulah cara terbaik dalam menghormati Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bagaimana kita merayakan hari Tuhan? Hari di mana kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan kasih. Saudara dan saudariku, semoga dalam setiap kesempatan atau peristiwa hidup kita selalu menempatkan manusia atau sesama kita pada porsinya sebagai gambaran dan rupa Allah. Sehingga apa? Sehingga kita selalu mengutamakan kasih dan belas kasihan. Kasih dan belas kasihan di atas peraturan, di atas hukum. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami dalam menjalani hidup kami secara pantas sesuai kehendak-Mu dan memperlakukan sesama kami, tetangga kami dengan kasih. Semoga kami menghormati hari Tuhan sebagai hari suci-Mu dan semoga kami selalu memperlakukan orang lain dengan kasih dan belas kasihan yang sama dan dengan kebaikan seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Bebaskan kami dari semangat kritis yang negatif dan tidak toleran, agar kami dapat selalu mencari kebaikan sesama kami, kebaikan bersama. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.